Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Diana Watilega, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait makalah yang berjudul Mengupas tuntas konsep utilitarianisme dan memaknai konsep keadilan hukum. Langsung saja, kita mulai dari pengertian utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, yang artinya manfaat atau guna. Utilitarianisme merupakan paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan pada prinsip kegunaan atau kemanfaatan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Tindakan yang baik dan tindakan yang benar adalah tindakan yang berguna. Itu adalah pengertian utilitarianisme. Yang kedua, esensi aliran holistis. Dari esensi aliran holistis ini, kita mengetahui ada 3 tokoh penganut aliran hukum holistis ini. Yang pertama, Jeremy Bentham yang dikenal sebagai Bapak Utilitarianisme Individu. Yang kedua, John Stuart Mill. Yang ketiga, Rudolf von Jhering yang dikenal sebagai Bapak Utilitarianisme Sosiologis. Ketiga tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, ajaran Jeremy Bentham. Jeremy Bentham banyak berbicara tentang perbuatan manusia, yang dimana menurut Bentham, manusia akan berpindah meraih kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan untuk sebanyak-banyaknya orang, untuk mengurangi penderitaan. Dan secara alamiah manusia akan bertindak demikian. Dan yang kedua, menurut Bentham juga, ukuran baik buruk perbuatan manusia itu digantungkan bagaimana perbuatan itu menghadirkan kebahagiaan. Jadi dapat diidentikan bagaimana menurut Bentham ini, jika perbuatan itu mendatangkan sesuatu hal yang kesenangan atau kebahagiaan, maka dapat dinilai perbuatan itu adalah perbuatan yang berguna atau perbuatan yang baik. Sebaliknya, pun ketika perbuatan itu menghadirkan sesuatu yang tidak mendatangkan kebahagiaan, maka dapat dinilai perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berguna atau perbuatan buruk. Itu adalah ajaran Jeremy Bentham. Dan satu lagi, ajaran yang paling terkenal oleh Jeremy Bentham ini adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan untuk sebanyak-banyaknya orang. Adapun tujuan dari undang-undang menurut Jeremy Bentham, yang pertama, untuk menafkahi hidup. Yang kedua, untuk makanan yang berlimpah. Yang ketiga, untuk perlindungan. Yang keempat, untuk kesetaraan. Itu adalah tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. Tetapi ada satu lagi, adapun tujuan hukum dari Jeremy Bentham ini adalah yaitu dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu-individu. Jadi, menurut Bentham, hukum menjadi sesuatu yang sangat berarti jika mendatangkan sesuatu kebahagiaan kepada setiap individu-individu yang ada. Hukum diidentikan dengan kebahagiaan kepada setiap individu. Itu adalah tujuan hukum dari Jeremy Bentham. Sementara itu dalam perkembangannya, yang kemudian hadir pula John Stuart Mill yang hidup di tahun 1806 sampai 1873. John Stuart Mill yang kemudian mengkritik ajaran Jeremy Bentham terkait ukuran konsep kesenangan dan kebahagiaan yang hadir melalui konsep kuantitatif atau kuantitas. Sementara beliau lebih menekankan pada kualitas, di mana
kualitas ini sebagai hal yang pokok, yang dikemukakan sebagai hal yang pokok dalam konsep kesenangan atau kebahagiaan. Yang kedua, sumber kesadaran dalam keadilan hukum. Menurut beliau, sumber kesadaran keadilan hukum ini bukan dilihat daripada manfaat ataupun daya guna, melainkan bagaimana naluri manusia dapat membalas ataupun menolak kerusakan yang dialami. Yang ketiga, adapun hal pokok yang diajarkan oleh John Stuart Mill adalah bagaimana setiap individu kita melakukan sesuatu hal tanpa merugikan orang lain, baik itu sengaja ataupun dalam unsur kelalaian. Yang ketiga, yang terakhir, terkait kebebasan individu. John Stuart Mill mengatakan, individu bebas melakukan apa saja asalkan tidak merugikan orang lain. Itu adalah kritikan-kritikan dari John Stuart Mill terhadap Jeremy Bentham. Nah, ketika kita lihat dari ajaran Jeremy Bentham dengan John Stuart Mill, ketika Jeremy Bentham lebih menekankan pada kuantitas atau kuantitatif dari setiap individu dalam ukuran kesenangan ataupun kebahagiaan, justru beliau lebih menekankan pada kualitas sesuatu hal yang menjadikan sesuatu hal yang mutlak dalam ukuran kesenangan ataupun kebahagiaan. Dan satu tokoh yang berperan penting juga dalam aliran hukum holistis ini adalah Rudolf von Jhering yang dikenal sebagai Bapak Utilitarianisme Sosiologis. Beliau mengatakan hukum ialah terkait dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Jadi, menurut von Jhering, hukum diidentikan atau hukum dihadirkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yang di dalamnya ada upaya untuk kesenangan ataupun kebahagiaan dan menghindarkan penderitaan. Nah, adapun manfaat pokok dari ajaran von Jhering adalah bagaimana manfaat itu dapat memberikan sebuah jaminan kebahagiaan kepada masyarakat, kesenangan kepada masyarakat, dan tidak ada penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu adalah ajaran Rudolf von Jhering terhadap dia pandang itu terkait hukum utilitarianisme. Nah, ketika kita bandingkan ajaran Rudolf von Jhering ini sebenarnya memiliki prinsip kesamaan juga dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya, yaitu Jeremy Bentham dengan John Stuart Mill, yang dimana ketiga tokoh ini sama-sama memiliki gagasan atau prinsip untuk bagaimana hukum itu hadir harus dapat memberikan sebuah kesenangan bagi masyarakat, dapat memunculkan sebuah kebahagiaan, dan untuk mendapatkan sebuah perlindungan kepada masyarakat dan juga kebahagiaan yang seutuhnya yang dirasakan oleh masyarakat. Itu adalah bagaimana ajaran ketiga tokoh ini terkait utilitarianisme. Terima kasih.